Sebagai kapasitasnya sekarang di APSI dan di Ban SM. Baik. Nah, sekarang gimana dengan para asesor yang dari pengawas? Baik, alhamdulillah hari ini ya kita bisa bersilaturahim antara Ban SM Provinsi Jawa Barat dengan seluruh asesor yang ada di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan juga dari Kabupaten Cianjur ya. Gitu. Alhamdulillah sudah bersilaturahim dalam rangka tindak lanjut hasil visitasi akreditasi tahun 2023. Nah, sekaitan dengan asesor saat ini memang kinerjanya sudah bagus, luar biasa. Hanya kita saat ini masih terus meningkatkan ya kualitas daripada asesor itu sendiri, terutama dalam penyusunan rekomendasi yang nanti akan terlihat oleh siswa sekolahnya masing-masing, sehingga sekolah bisa mewujudkan apa kelemahan sekolah sehingga bisa diperbaiki dengan secepatnya kalau rekomendasinya bisa terbaca dengan jelas dari para asesor tersebut, gitu ya. Nah, sekarang memang kaitan jumlah asesor yang ada di Jawa Barat semakin berkurang ya, karena memang purna bakti atau juga mungkin karena kendala sakit dan sebagainya, sehingga di tahun ini tidak ada rekrutmen asesor, tapi kalau lihat agenda itu di tahun 2024 insya Allah ada rekrutmen untuk asesor, dan cara seleksinya itu adalah seperti biasa, meningkatkan pemahaman sekaitan dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan yang sudah dibuat di tahun 2020 dan sampai sekarang masih berlaku. Oke, satu kata buat asesor, Pak Dokter. Asesor luar biasa dan memang asesor cukup melaksanakan tugas secara ikhlas begitu ya. Dan selain daripada melaksanakan tugas negara, hakikatnya melaksanakan tugas dari Yang Maha Kuasa. Oh iya, minta pendapatnya karena kan sekarang sudah kurikulum merdeka nih. Ya. Lalu masalah instrumen nih, kira-kira seperti apa harusnya? Instrumen akreditasi. Iya. Ya, instrumen akreditasi tentu saja akan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pendidikan ya, termasuk rapot pendidikan ya, profil pendidikan, kurikulum merdeka, dan berbagai macam kebijakan pendidikan yang saat ini sedang digalakkan oleh Mas Menteri, dan saya kira sangat bagus sekali untuk meningkatkan pendidikan di negara kita. Ya. Selanjutnya satu kalimat aja untuk para asesor nih, supaya tetap profesional. Motivasinya? Ya. Jadi dengan motivasi untuk terlibat ya dalam peningkatan mutu pendidikan, saya kira asesor kita akan jauh lebih maksimal bekerja ya, walaupun dari berbagai macam fasilitas ya, dan mungkin penghargaan itu belum bisa diberikan secara optimal. Terima kasih Pak Haji ya. Assalamualaikum. Nah, dari Ban SM terkait dengan nanti ke depannya asesor harus lebih profesional. Kemarin kita sudah saya salah satunya ya yang dijadikan korektor untuk memeriksa rekomendasi yang dibuat oleh teman-teman. Gitu Pak Bing. Oke, jadi artinya nanti itu ada sesuatu yang diberikan ke sekolah berupakan masukan gitu ya? Nah itu, jadi ada rekomendasi ya untuk sekolah. Nah Pak Bing, kita kan masih ingat ya, kita mengulang ingat cara menuliskan rekomendasi. Jadi ciri rekomendasi kinerja itu yang pertama ada WOT-nya ya. WOT itu adalah mengarahkan. Mengarahkan yaitu menggambarkan kondisi yang harus dicapai oleh sekolah tersebut. Kemudian W yang kedua adalah why. Why itu mempengaruhi. Jadi bagaimana memberikan alasan dan dasar yang rasional kepada sekolah. Kemudian W yang terakhir adalah who ya. Memberdayakan memberdayakan yaitu menyebutkan siapa saja yang harus terlibat. Dan yang terakhir how. Jadi kalau how ya, H-nya 3W 1H. How-nya adalah menggerakkan. Bagaimana nanti asesor mampu untuk memberikan masukan, menyarankan kegiatan tindakan apa yang harus dilakukan untuk lebih mengembangkan atau untuk lebih mendongkrak meningkatkan sekolah yang kita
visitasi. Wah, ini luar biasa. Wah, Jadi pokoknya. intinya sekarang itu asesor itu bukan hanya memberikan nominal angka ya. Betul. Jadi harus ada bagaimana sih tindak lanjut yang harus dilakukan oleh sekolah. Nah, itu gitu. dia. Kalau tempo hari kan tanpa adanya rekomendasi ya, sehingga sekolah bingung apa sih yang menjadi kekurangan sekolah ini dan apa yang harus dipertahankan atau apa yang harus ditingkatkan. Hanya muncul nominalnya aja. Oh iya, benar, berarti betul-betul sekarang ini menukik berarti bisa untuk guru, bisa untuk kepala sekolah, bisa untuk dinas pendidikan mungkin. Bisa juga. Jadi utamanya bagaimana sesuai dengan standar kompetensi lulusan di Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini cocok banget ada pembinaan di sini dan saya enak banget nih di sini kita disuguhi juga ya Pak ya, ada kopi pagi-pagi dan juga snack. Makasih Sukabumi, keren banget. Oke, terima kasih Nin ya. Mudah-mudahan sehat selalu Nin ya. Amin, amin. Assalamualaikum. Asesor, kebetulan asesornya ini digabungkan antara asesor berasal dari Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi. Ini juga ajang silaturahmi, sudah lama tidak ketemu sesama asesor. Oh, biasanya daring ya? Nah, ini selain silaturahmi, apa sih yang mau ditingkatkan untuk pertemuan ini? Informasi kalau melihat dari surat pemberitahuan, ini adalah berupa tindak lanjut dari hasil evaluasi terkait dengan rekomendasi yang sudah dibuatkan oleh asesor. Sepertinya ada masukan-masukan dari Ban SM Provinsi Jawa Barat setelah kita melakukan kegiatan evaluasi. Mudah-mudahan untuk perbaikan rekomendasi tahun depan itu lebih bagus. Oke, rekomendasi buat sekolah-sekolah berarti ya? Ya, betul. Nah, selanjutnya kalau dilihat manfaat daripada akreditasi ini apa sih Pak? Nah, kalau akreditasi ini kan intinya adalah penjaminan mutu eksternal dari luar sekolah gitu. Jadi artinya kalau suatu sekolah kemudian sudah terakreditasi, artinya sudah ada jaminan dari pihak yang berwenang yaitu Ban SM bahwa sekolah tersebut sudah menerapkan penjaminan mutu gitu. Mutu layanan kepada para pelanggan, diantaranya orang tua atau masyarakat yang menyekolahkan sekolah. Oh, jadi selain internal sekolah itu sendiri bersama pengawas dari Ban SM juga ada jaminan untuk istilahnya keberlangsungan sekolah berarti ya? Ya, malah informasi awal kalau suatu sekolah malah tidak terakreditasi, dulu itu dia tidak bisa menyelenggarakan seperti ujian sekolah begitu. Kemudian kalau dulu itu ada level, misalnya ada predikat yang B, itu kalau sekolah sudah predikatnya B, akreditasinya itu bisa digabungi oleh sekolah yang lain yang belum mampu menyelenggarakan untuk US begitu. Kemudian kalau A malah dulu itu pernah ada semacam ada bantuan, ada persyaratan gitu untuk mendapatkan bantuan itu harus nilai akreditasinya harus A begitu. Tapi sekarang intinya kalau menurut saya adalah itu adalah sebagai suatu jaminan untuk sekolah diperiksa oleh di luar instansi di luar sekolah yang memberikan jaminan kepada sekolah bahwa sekolah itu sudah baik begitu dalam memberikan layanannya. Dan yang utama adalah mungkin memberikan masukan kepada sekolah ya. Nah, itu di antaranya itu setelah asesor melakukan visitasi, ada salah satu tugas untuk menyusun rekomendasi. Rekomendasi itu berupa perbaikan-perbaikan dari hasil temuan yang merupakan kekurangan dari sekolah yang ditemukan oleh asesor. Gitu. Kadang-kadang kan dari sekolah itu sendiri ya ada kesalahan kadang-kadang kelihatan. Tapi kalau orang-orang lain kan dari luar betul. Kalau sendiri kan menilai sendiri sepertinya kita itu bagus, gitu unggul. Ya, jadi kalau dilihat oleh orang lain, kita kan juga kalau melihat orang lain mah kayaknya kalau melihat kesalahan kan gampang gitu, lebih mudah dibandingkan dengan kita melihat kesalahan sendiri gitu. Nah, kayak gitu. Betul. Selanjutnya terakhir nih, gimana tentang Ban SM Provinsi Jawa Barat? Pendapat Pak Dadang, oke? Kalau menurut saya melihat kinerja sekarang dengan kepengurusan yang baru, ada perubahan dari yang lama, tapi juga misalnya ada yang perlu ditingkatkan, tapi kinerjanya sudah lebih bagus dari pengurus-pengurus yang lalu begitu. Ada perubahan-perubahan dari kekurangan-kekurangan pada saat gitu kepemimpinan beberapa tahun yang lalu diperbaiki begitu. Tetapi saat ini adalah yang perlu diupayakan oleh pengurus sekarang itu adalah kesejahteraan dari
luar biasa Karena ya. gini, tuntutan kepada asesor itu begitu luar biasa supaya hasilnya menjadi terpercaya begitu ya. Asesornya nanti misalnya memiliki ya kompetensi profesionalnya itu perlu juga diimbangi oleh jasa profesi yang harus diupayakan oleh Ban SM provinsi, mengusulkan ke Ban SM pusat, masuk ke kementerian supaya seimbang gitu, supaya seimbang. Dan satu mungkin yang harus itu terutama waktu Pak dalam jadwal, terutama dalam waktu laporan dimohonkan kepada Ban SM provinsi itu cukup waktu sehingga asesor itu bisa mengerahkan seluruh daya upayanya untuk membuat laporan termasuk di dalamnya rekomendasi yang baik. Oke, terima kasih Pak Dan ya. Siap, Mudah-mudahan oke. sukses semua ya. Yuk, assalamualaikum. Ya, akreditasi itu ya itu kan 5 tahun sekali ya. Iya. Ya, jadi seperti yang binaan saja, yang tahap 1 kemarin itu ada 3 sekolah ya yang akreditasi dan hasilnya sudah turun. Nah, setelah itu saya komunikasikan dengan mereka, kita buka lagi kenapa nilai seperti itu gitu ya. Dan pada dasarnya mereka juga istilahnya paham lah ya, dalam artian kenapa nilainya jatuh seperti itu dan apa yang harus diperbaiki ke depannya. Berarti nanti pengawasnya juga ikut bagaimana memperbaiki sekolah berarti dari Betul, itu udah pasti itu ya. pasti ya. Baik, selanjutnya pada TikToker. Selanjutnya ini kalau sekarang nih kan sekarang ini agak untuk akreditasi ini ada untuk SMA, SMK, SD, SMP kan disatuin. Ada baik dan buruknya gimana nih? Ya, ada plus minus lah ya. Ya, plus minusnya. Jadi plusnya ya, kita kan seperti saya sebenarnya yang SMK itu bisa bersilaturahmi ke SD, SMP gitu ya. Nah, juga SMA gitu ya. Gitu. Dan pada dasarnya karena kita diberi istilahnya materi lah ya, dalam artian pembimbingan sebelum menjadi asesor itu pada dasarnya sama saja. Cuman persoalannya yang di lapangan gitu ya, terutama yang apa nih ya, yang misalnya dari SD ke SMK nih. Nah itu, nah ini pernah terjadi. Jadi ada sekolah menurut pengawas ini, menurut pengawas. Dan diwawancara. Ya, menurut pengawasnya sendiri ya paling dicek lah, paling dicek gitu ya. Jadi C itu sudah untung gitu. Tetapi justru hari pasasi jadi A. Nah ini berarti naiknya luar biasa ya. ya. Dan ini saya kira hal yang di sisi lain ya, harusnya kan saya gembira. Tetapi justru pada saat sekolah itu mendapatkan nilai A, jadi khawatir gitu ya. Iya. Dan itu dalam tanda kutip jadi pertanyaan. Ya, Karena ada konsep yang tidak jelas di situ. Iya. Jadi kalau saya sampaikan di sini, sekolahnya numpang, ya, siswanya sedikit, ya, gurunya juga itu, terus proses pembelajaran ini menurut pengawasnya gitu ya, kurang begitu baik gitu ya proses pembelajarannya. Tapi kok di akreditasi jadi A gitu ya. Itu. Nah ini yang mungkin dalam penempatan lah. Kalau toh misalnya ke SMK itu ya dari SMP, SMA lah bisa gitu ya, atau di perguruan tinggi gitu ya. Jadi jangan sampai istilahnya tadi atau minimal ada ini penguatan kembali lah gitu ya. Kalau itu Terutama tentang ke SMK-nya gitu ya. Ya oke, terima kasih ya Turun ya. Sama-sama ya.